Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab segi 4 untuk bangun datar yang ketiga, yaitu jajar genjang. Nah, untuk materi menghitung keliling jajar genjang. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi pembelajaran kita kali ini masih di subbab segi 4 untuk bangun datar yang ketiga, yaitu jajar genjang. Nah, jika sebelumnya sudah kita pelajari sifat-sifat dan pengertian jajar genjang, kali ini akan kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu keliling jajar genjang. Nah, keliling jajar genjang adalah jumlah panjang keempat sisinya. Perhatikan jajar genjang PQRS berikut ini. Sisi-sisi pada jajar genjang PQRS ini adalah sisi PQ, QR, RS, dan PS. Nah, karena keliling jajar genjang tadi adalah jumlah panjang keempat sisinya, maka keliling jajar genjang PQRS ini dapat kita rumuskan dengan PQ ditambah QR ditambah RS ditambah PS. Berdasarkan sifat-sifat dari jajar genjang yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada jajar genjang, sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Maka, panjang sisi PQ itu sama dengan panjang sisi RS, dan panjang sisi PS itu sama dengan panjang sisi QR. Sehingga, keliling jajar genjang ini dapat kita nyatakan kembali menjadi PQ ditambah PQ ditambah QR ditambah QR. Nah, selanjutnya PQ ditambah PQ itu hasilnya adalah 2PQ, sedangkan QR ditambah QR itu hasilnya adalah 2QR, sehingga didapat 2PQ ditambah 2QR. Nah, langkah selanjutnya berdasarkan sifat distributif, maka persamaan ini dapat kita nyatakan menjadi 2 dikali PQ ditambah QR. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa keliling dari jajar genjang PQRS ini dapat dirumuskan dengan 2 dikali PQ ditambah QR. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal bagaimana cara menghitung panjang sisi-sisi jajar genjang jika yang diketahui adalah keliling jajar genjang tersebut. Perhatikan contoh-contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, diketahui jajar genjang PQRS. Jika keliling jajar genjang PQRS adalah 50 cm dan panjang PQ itu sama dengan 4 kali QR, maka tentukan panjang sisi-sisinya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui jajar genjang PQRS, di mana keliling jajar genjang PQRS ini adalah 50 cm dan panjang PQ itu sama dengan 4 kali panjang QR. Nah, karena yang diketahui adalah kelilingnya, maka kita gunakan rumus untuk menghitung keliling jajar genjang. Adapun keliling jajar genjang PQRS ini dapat dirumuskan dengan 2 dikali PQ ditambah QR. Nah, berikutnya, keliling jajar genjang yaitu 50 cm sama dengan 2 dikali PQ yaitu 4 QR ditambah QR. Nah, untuk QR di sini tetap. Berikutnya, 50 cm sama dengan 2 dikali. Nah, hasil dari 4 QR ditambah QR adalah 5 QR. Berikutnya,
50 cm sama dengan, nah hasil dari 2 dikali 5 QR adalah 10 QR. Berikutnya, untuk mencari panjang QR dari persamaan ini, maka kita bagi kedua ruasnya dengan 10. Sehingga didapat QR sama dengan 50 cm per 10. Nah, hasil dari 50 cm dibagi 10 adalah 5 cm. Maka didapat panjang QR adalah 5 cm. Nah, berikutnya akan kita cari panjang PQ, di mana PQ itu sama dengan 4 kali QR. Nah, karena panjang QR tadi 5 cm, maka panjang PQ itu sama dengan 4 dikali 5 cm. Hasilnya adalah 20 cm. Maka didapat panjang PQ adalah 20 cm. Nah, berdasarkan sifat-sifat jajar genjang, maka panjang PQ itu sama dengan panjang SR. Sehingga panjang SR di sini adalah 20 cm. Kemudian, panjang QR itu sama dengan panjang PS. Sehingga panjang PS di sini adalah 5 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini didapat bahwa panjang sisi-sisinya adalah PQ sama dengan RS yaitu 20 cm dan QR sama dengan PS yaitu 5 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan jajar genjang di samping. Jika keliling jajar genjang ABCD adalah 66 cm, maka tentukan panjang AB dan BC. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui jajar genjang ABCD dengan panjang AB adalah 3x dikurang 1 cm dan panjang BC adalah x ditambah 6 cm. Kemudian diketahui keliling jajar genjang ABCD ini adalah 66 cm. Nah, karena yang diketahui adalah kelilingnya, maka kita gunakan rumus untuk menghitung keliling jajar genjang. Adapun keliling jajar genjang ABCD di samping ini dapat kita rumuskan dengan 2 dikali AB ditambah BC. Berikutnya, keliling jajar genjang yaitu 66 cm sama dengan 2 dikali AB yaitu 3x dikurang 1 cm ditambah dengan BC yaitu x ditambah 6 cm. Berikutnya 66 cm sama dengan 2 dikali. Nah, untuk 3x dikurang 1 dan x ditambah 6 ini bisa kita jumlahkan. Caranya, kita jumlahkan 3x dengan x. Hasilnya adalah 4x. Kemudian kita jumlahkan negatif 1 dengan 6. Hasilnya adalah positif 5. Berikutnya, 66 cm sama dengan. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 dengan 4x. Hasilnya adalah 8x. Kemudian kita kalikan 2 dengan 5. Hasilnya adalah 10. Kemudian cm. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama memuat satuan cm, maka untuk satuannya di sini bisa kita coret. Sehingga yang tersisa adalah 66 sama dengan 8x ditambah 10. Nah, dari persamaan ini akan kita cari nilai x. Caranya kita pindahkan 10 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 10. Sehingga didapat 66 dikurang 10 sama dengan 8x. Nah, hasil dari 66 dikurang 10 adalah 56. Maka didapat 56 sama dengan 8x.
Nah, untuk mencari nilai X dari persamaan ini, maka kita bagi kedua ruasnya dengan 8, sehingga didapat nilai X sama dengan 7. Nah, setelah kita dapatkan nilai X, maka tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan-persamaan ini untuk menghitung panjang sisi AB dan BC. Yang pertama, untuk panjang sisi AB adalah diketahui AB itu sama dengan 3X dikurang 1 cm. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 7 ke dalam persamaan ini. Sehingga 3X yaitu 3 dikali 7 dikurang 1 cm. Nah, hasil dari 3 dikali 7 adalah 21. Maka AB sama dengan 21 dikurang 1 cm. Hasilnya adalah 20 cm. Berikutnya yang kedua, panjang sisi BC adalah diketahui BC sama dengan X ditambah 6 cm. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 7 ke dalam persamaan ini. Sehingga BC sama dengan 7 ditambah 6 cm. Hasilnya adalah 13 cm. Jadi berdasarkan uraian ini, maka didapat panjang AB adalah 20 cm dan panjang BC adalah 13 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab segi 4 untuk bangun datar yang ketiga, yaitu jajar genjang, di mana materi yang sudah kita pelajari kali ini adalah keliling jajar genjang. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.